Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan kajian hadis tentang Jawami'ul Kalim sampai pada kalimat was-sabru dhiya. Was-sabru, sabar, wa huwa lughatan, menurut bahasa sabar itu artinya al-habsu, menahan. Orang yang sabar itu menahan air matanya, menahan bisikan hatinya, menahan sumpah serapah dari lidahnya, menahan tangannya supaya jangan sampai memukul-mukul pipi. Al-habsu, menahan. Wa minhu qatlus sabri. Contohnya qatlus sabri. Syar'an, menurut bahasa, habsun nafsi alal ibadat, menahan diri untuk melaksanakan ibadah. Wa masyaqquha, tahan dia bangun subuh, tahan dia bangun malam tahajud, tahan dia untuk mengeluarkan uang, harta untuk wakaf, zakat, infak, sedekah. Wa masyaqquha, kesulitan-kesulitannya. Wal masaib, menahan, tahan dia ketika menerima musibah. Wa hararatiha, panasnya, panas terik sholat zuhur sanggup dia. Wa anil manhiyat, menahan diri dari yang dilarang, menahan diri dari khamar, menahan diri dari zina, menahan diri dari riba walaupun menyenangkan. Wasyahawat, dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Waladzatiha, kelezatan-kelezatan yang haram. Wa afdalu anwa'ihi al-akhir, sabar yang paling afdal adalah sabar menahan diri dari yang dilarang. Sabar untuk tidak berzina, sabar untuk tidak makan riba, sabar untuk tidak korupsi walaupun ada kesempatan. Fal awwalu, adapun jenis sabar yang pertama yaitu sabar menahan musibah. Li khabari Ibni Abi Dunya wa Ibni Jarir, berdasarkan riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Jarir, lakin bi isnadin dhaif, tapi sanadnya dhaif. Inna sabra 'alal musibati, orang yang sabar ditimpa musibah, yuktabu bihi lil 'abdi 300 darajah. 300 darajah. Orang yang tahan, menahan ketika ditimpa musibah, maka dituliskan baginya 300 derajat. 300 derajat tingkatan. Derajat asal kata derajat tangga. 300 tangga, 300 level. Wa inna sabra 'ala ta'ati, sabar level kedua, sabar dalam ketaatan. Sabar sedekah, sabar bangun malam, sabar zikir, sabar salawat. Yuktabu bihi lil 'abdi 600 darajah. Dituliskan bagi seorang hamba itu 600 derajat. Wa inna sabra 'anil ma'asi, sabar menahan diri dari perbuatan maksiat, yuktabu lahu bihi 900 darajah, 900 derajat tingkatan kemuliaan. Itu penjelasan makna wasabru. Selanjutnya wasabru dhiya, apa itu dhiya? Fihi ma marra fi nur. Dhiya sudah dibahas sebelumnya dalam pembahasan nur. Wasyamsa dhiya'a wal qamara nura. Sama-sama cahaya, cuman untuk matahari digunakan dhiya, wal qamara nur. Syams, matahari, digunakan kata dhiya, cahaya. Sedangkan al-qamar wal qamara nur, bulan memantulkan cahaya matahari, maka arti nur pantulan cahaya. Sedangkan dia adalah sumber cahaya. Makanya Nabi Muhammad disebut nur, Al-Quran juga disebut nur, karena dia pantulan dari cahaya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu anna ma'na kaunihi dhiya anna sahibahu la yazalu mustadi'an binuril haqq. Orang yang sabar itu selalu bercahaya
dengan cahaya kebenaran, ala suluki sabilil hidayati wat taufik. Ketika dia berjalan dalam hidup ini menjalani hidayah dan taufik. Taufik itu artinya sejalan keinginan kita dengan keinginan Allah. Taufik. Semoga kita mendapatkan hidayah dan taufik. Hidayah dulu atau taufik? Hidayah dulu. Setelah mendapatkan hidayah, baru kemudian sejalan antara keinginan dia dengan keinginan Allah. Lalu kalau ada orang ceramah, billahi taufik wal hidayah, ya nggak apa-apa. Jangan gara-gara ini nanti, oh salah itu. Sabilil hidayati wat taufik. Mustamiran fi madayiq ittirabil ara ala taharri shawab. Terus menerus dia melewati berbagai kesulitan, tekanan untuk mencari kebenaran. Lima indahu min dhiya'il ma'arif wa tahqiq. Karena di sana dia akan mendapatkan cahaya ilmu pengetahuan dan hakikat kebenaran. Au annahu yudhi turuqal a'mal. Sabar itu disebut dengan cahaya karena dia sabar itulah yang menerangi cahaya-cahaya amal. Jalan-jalan amal itu bisa nampak karena cahaya. Cahaya itu datangnya dari sabar. Wa awaqiba ma yatarattabu 'alaiha minal ahwal. Dan puncaknya adalah ketika orang sampai pada satu ahwal. Ahwal adalah suatu kondisi. Seseorang ditempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu kondisi. Disebut dengan hal atau ahwal. Kalau maqam, dia berusaha untuk mencapainya. Setelah sampai ke tempat itu disebut dengan ahwal. Dari mana dia dapat itu? Karena ada cahaya. Cahaya itu dari mana? Dari kesabaran. Siapa yang memberikan? Allah. Kenapa Allah beri? Karena sabar. Itulah maka sabar itu disebut cahaya. Fayakunu ala ghayatin minal istiqamati was sadat. Itulah puncak daripada istiqamah dan sadat. Sadat jalan yang lurus dan benar. Wa nihayatin minal khulusi. Itulah puncak akhir stasiun dari melepaskan diri minasyawaib, dari segala cacat dan kekurangan, wal isti'dad, dan dia sudah punya persiapan. Fa yaghfaru bimatlubihi. Itulah orang yang beruntung mendapat apa yang dia cari. Wa yahsulu min mahabbatillah. Dia mendapatkan cinta Allah, wa qurbihi, dekat dengan Allah, wa wajudihi, mendapatkan kedermawanan, kebaikan Allah. Walutfihi, kelembutan Allah, ala marghubihi, sesuai dengan yang dia inginkan, seperti yang diungkapkan dalam sebuah syair, wa qallaman jadda fi amrin yutalibuhu wasta'mala sabra illa faza bizzafri. Sedikit sekali orang yang bekerja keras untuk mencari sesuatu yang dia cari, tapi kalau dia gunakan sabar, faza bizzafri, maka dia akan menang, mendapatkan yang dia cari. Walil arifina fihi ibaratun. Ulama-ulama yang arif billah, yang mengenal Allah, mereka punya ibarat, kalimat-kalimat. Ma'aluha ila ma ma'na wahid. Puncak akhirnya adalah maknanya satu. Banyak kata tapi maknanya satu. Nahwu. Seperti as-sabatu 'alal kitabi was sunnah. Istiqamah, kokoh, berpegang dengan Quran dan sunnah. Wal wuqufi ma'al bala'i bi husnil adab. Orang yang kekal kokoh berpegang dengan Quran dan sunnah itu disebut dengan sabar. Wal wuqufi ma'al bala' bi husnil adab. Walaupun ujiannya kuat, banjir bandang, angin topan, puting beliung, sakit, tapi dia tetap bi husnil adab, tetap menjaga adabnya kepada Allah. Orang itu disebut sabar. Alla ya'taridu 'alal maqdur. Dia tidak pernah menolak takdir Allah. Fala yunafihi izharul bala la ala wajhi syakwa. Kalau bala itu datang kepada dia, dia tidak pernah mengadu. Seperti para nabi-nabi tak pernah mengadu. Anni massaniyaddur. Aku kena penyakit ya Allah. Dia hanya cerita aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Tak ada dia katakan kenapa aku sakit, enggak ada. Qala Allah Ta'ala fi Ayyub. Allah Ta'ala berkata tentang Nabi Ayyub, inna wajadnahu sabira. Kami dapati Ayub itu dalam keadaan sabar. Tak ada dia mengadu, berkeluh kesah kepada Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Ayub itu adalah hamba yang paling baik. Awwab, dia berada di jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Ma'annahu qala, dia berkata, massaniyaddur. Aku kena penyakit ya Allah. Ungkapan aku kena penyakit tidak menafikan sabar. Jadi kalau kita kena penyakit lalu kita katakan ya Allah aku sakit, apakah ungkapan aku sakit itu lalu dikatakan kita tidak sabar? Tetap sabar. Tapi berkeluh kesah,
Kenapa aku sampai sakit? Kenapa cuman aku yang sakit? Kenapa bukan tetangga aku? Itu baru tak betul. Kalau hanya sekedar cerita sama Allah, aku sakit ya Allah, la yunafi, tidak menafikan sabar. Fa in qulta, kalau engkau katakan, ma hikmatu, apa hikmahnya menjadikan salat itu cahaya, wa sabri dhiya, ma hikmatu ja'alis salati nuran wa sabri dhiya'an. Kenapa salat dikatakan cahaya, nur dan sabar dikatakan cahaya, dhiya? Wa halla in akasal amru, bukankah ini terbalik? Fa inna dhiya'a a'la minan nur, karena dhiya lebih tinggi daripada nur. Makanya masjid PLN saya kasih nama Masjid Ad-Dhiya, karena dia sumber cahaya walaupun ada pemadaman bergilir. Kama yadullu alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a, Allah menjadikan matahari itu dhiya, sumber cahaya, wal qamara nura, sedangkan bulan nur, pantulan cahaya. Ma huwa muqarrarun anna nurahu mustamaddun min nuriha, cahaya bulan diambil dari cahaya matahari. Falikauniha anwara minhu, karena cahaya matahari lebih terang daripada cahaya bulan. Kama huwa musyahadun, sebagaimana kita saksikan. Ju'ilat diya'an walikaunihi dunaha ju'ila nuran wala syakka anna salata afdal minas sabri. Semestinya yang tepat itu adalah as-salatu dhiya was-sabru nur. In akas, ini terbalik. Qultu, aku jawab, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ulama-ulama dulu kalau nulis buku, kulta, kultu. Kalau kau katakan begini, begini kataku. Kalau kau katakan begini argumentasimu, ini jawabanku. Nah, jadi bahkan mungkin pembaca itu pun dapat pertanyaannya justru dari itu. Ulama-ulama dulu itu sudah menjawab pertanyaan yang kira-kira belum terbersit di pikiran jamaah. Luar biasa ulama dulu. Dia tidak hanya menulis buku, tapi dia membuat tameng-tameng yang kira-kira kalau ada serangan, ini jawabannya. Qultu, jawabanku, hikmatu dzalik, hikmahnya adalah wallahu a'lam. Tapi tetap dia dengan tawadhu'nya mengatakan wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Anna sabra huwal asas al-mabni alaihi. Kenapa sabar itu disebut dhiya? Karena sabar itulah dasar bangunan semua amal. Idz laula wujuduhu, kalaulah bukan karena adanya sabar, lam yakun salatun wala ghairuha, maka tidak ada salat, tidak ada pula ibadah yang lain. Itulah mengapa sabar dikatakan lebih tinggi daripada salat. Oh, salat lebih tinggi. Orang baru salat itu kan karena sabar. Kalau orang tak sabar, mana mungkin dia salat? Maka salat dikatakan nur, sedangkan sabar dikatakan dhiya. Falikaunihi asluha, karena sabar itu asalnya, dasarnya, ka ghairiha, sama seperti yang lain. Nasabah an yuj'ala dhiya wa hiya nuran nadhira ma taqarrara fi syamsi wal qamar. Dia adalah cahaya, sama perbandingannya seperti saat kita mengucapkan pada matahari dan bulan. Wa bihadza yu'lamu anna kaunaha afdala minhu. Setelah diketahui demikian, dapatlah diketahui bahwa kaunuha afdal minhu qabilun lil man'i wa la yunafihi. Tapi tidak dinafikan dengan, kalau ada orang mengatakan afdalu ibadatil badani as-shalah, seafdal-afdal ibadah badan adalah salat, li'anna sabra laisa minal ibadat al-badaniyah. Tadi kata Ustadz, yang paling afdal itu adalah sabar. Ya, tapi buktinya ada ulama mengatakan ibadah yang paling afdal adalah salat. Betul. Gimana nih? Tadi katanya betul, ini betul. Ibadah badan yang paling afdal salat. Sabar itu bukan ibadah badan. Sabar itu ibadah apa? Ibadah hati. Sama seperti orang bingung tentang ikhtiar dan tawakal, dibenturkannya. Ikhtiar itu ibadah badan, tawakal itu ibadah hati. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya udahlah kita tawakal aja. Tawakal itu di hati, bukan di lidah. Hatimu bertawakal, badanmu berusaha. Li'anna sabra laisa minal ibadat al-badaniyah, karena sabar bukan ibadah badan. Wa innama huwa minal ibadat al-qalbiyah. Sabar itu adalah ibadah hati. Wa hiya bi asriha
Ibadah hati itu tawadu, qanaah, afdalu minal ibadatil badaniyah. Lebih afdal daripada ibadah badan. Kama huwa zahirun, sebagaimana terlihat jelas, li'annaha binisbati ilaiha kal asli binisbati lil far'i. Karena ibadah badan itu cabangnya, ibadah hati itu batangnya. Kalau diibaratkan pokok kayu. Wa bima qarrartuhu su'alan wa jawaban. Sebagaimana sudah saya jelaskan tentang soal jawab ini, yandafi'ul qawlu bi annahu la farqa bainad diya' wan nur. Maka tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa diya dan nur itu hanya sinonim saja. Yang nggak ada bedanya kalau dikatakan as-salatu diya wan nuru wal sabru nur, atau dibalik wa salatu nur wa sabru diya, itu sama aja. Nggak bisa, kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Yandafi'. Wa aidan juga fadau fihi ihraq. Bau cahaya bisa membakar. Mana buktinya? Ambil kaca cembung, letakkan pada cahaya matahari, bisa membakar. Nur nggak bisa membakar, kecuali Nur Hayati yang itu bisa membakar. Mohon maaf Bu Nur Hayati. Bi khilafin nur, berbeda dengan nur. Nur tak bisa membakar. Fa innahu mahdhu isyraq. Nur hanya sekedar terbit, memancarkan cahaya. Kama huwa musyahadun min dhau'is syamsi. Sebagaimana bisa dilihat pada cahaya matahari, wa nurul qamari, wa nuril qamari, dan cahaya bulan. Wa min huna, oleh sebab itu, wasafa ta'ala syari'ata Musa ala nabiyyina wa alaihi wa ala sairil anbiya. Maka disebutlah syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Musa, syariat Nabi-Nabi, bi'anna hadiya biqaulihi azza wa qailan walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya. Kami berikan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, al-furqan, pembeda antara hak dan batil, wa diya, cahaya, wa dzikran lil muttaqin. Wa in kana qad wasafat Taurata bi annahu nurun. Dan Allah menyebut Taurat itu cahaya dalam firman-Nya, inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Lakinnal ghalib, akan tetapi mayoritas secara umum, ala syari'atihim ad-diya. Semua syariat-syariat itu disebut dengan diya. Lima fiha min azimil asar wal aghlal wal asqal. Karena di dalamnya sangat agung, sangat besar, sangat berat, sangat banyak tantangan. Wa wasafa syari'ata nabiyyina Muhammad SAW bi annaha nurun faqat. Sedangkan syariat Nabi Muhammad dikatakan nur. Apa kata Allah? Qad ja'akum minallahi nurun. Setelah datang kepada kamu dari Allah itu nur. Siapa nur itu? Al-Quran, Muhammad SAW. Nur Muhammad SAW. Nur syariat Nabi Muhammad. Wa kitabum mubin, kitab yang nyata. Liquluwiha antil kalmasyaq, karena tidak ada kesulitan-kesulitan dalamnya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kenapa syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa disebut diya? Karena banyak aghlal, banyak kesulitan, asar, asqal, banyak hal yang berat-berat. Sedangkan syariat Nabi Muhammad itu ringan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Oh, berat Pak Ustaz syariat Nabi Muhammad ini. Kentut dikit aja wudu, sholatnya aja sampai 5 waktu. Ente membandingkannya dengan syariat palsu yang tak ada ibadahnya. Coba bandingkan dengan syariat Nabi Musa. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik bagi kamu. Fataba alaikum, barulah Allah menerima taubat kamu. Jadi taubat zaman Nabi Musa itu, cari orang yang berdosa, sama-sama bawa golok, lalu sama-sama cincang. Faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Nah, baru diterima taubat. Syariat Nabi Muhammad ringan. Astaghfirullah, selesai. Salat sunat taubat, mandi taubat, selesai. Wa yadha'u anhum israhum, Allah sudah menggugurkan segala kesulitan. Wal aghlal allati kanat alaihim, dan rantai-rantai belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Jadi syariat Nabi Muhammad ini yassiru wa la tu'assiru, beri kemudahan, jangan persulit. Falima kana fi sabri minal masyaqq al-azimah,
Karena di dalam sabar itu banyak kesulitannya. Al-muhriqah, membakar lin nufus, membakar hawa nafsu. Wa syahawatiha, membakar syahwat, keinginan-keinginan. Wa muradatiha, membakar kehendak-kehendak. Kama ulima mimma qaddamtuhu. Itulah mengapa sabar itu dikatakan dia, karena dia membakar seperti matahari. Betapa tajamnya akal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami melihat matahari membakar, maka kata dia sabar pun juga bisa membakar. Matahari membakar kertas daun kering, maka sabar membakar hawa nafsu. Dari mana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dapat itu? Dapat ilham. Ilhamnya dari mana? Dari Allah SWT. Ikhtassa biqaunihi diya'an. Maka disebutlah sabar itu dia. Walima kana fi salati min mazidir rahah. Sedangkan salat itu tidak sulit. Di dalamnya ada rahah, tenang, santai. Wa tawali anwa'il ma'arif allati la ladzata wara'aha. Lalu kemudian setelah itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ma'rifah, pengetahuan-pengetahuan yang dirasakan oleh orang yang merasakannya, efek dari kesabaran setelah sabar sholat. Makanya kalau kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Sabar dulu baru sholat. Tapi jangan nanti gara-gara ini, ayo sholat yuk. Alah, sholat itu nomor 2. Ente enak aja menomor 2 kan sholat. Tengok ayatnya. Ista'inu bis sabri was shalah. Bal hiya ladzatu bil haqiqati kama marra anifan. Dialah kelezatan yang hakikat, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, fi taqriri kauniha nuran. Ikhtassat bismin nur alladhi huwa mahdhu isyraqin wa ladzatin. Dia disebut nur, salat itu disebut nur karena dia adalah pancaran dan kelezatan. Wa bihadza yasqutul iskal min aslihi. Maka dengan demikian hilanglah problem masalah nur dan dia. Wa yandafi'ul qawlu bi anna al-murada bis sabri shaum. Maka hilang jugalah, tereliminasilah pendapat yang mengatakan bahwa yang disebut dengan sabar di sini adalah puasa. Bukan itu maksudnya. Karena ada juga yang mengartikan as-sabru dia, puasa itu dia, bukan. Ala annahu la yahtaju lid-di'a'i anna al-murada dzalik. Untuk apa diartikan sabar di situ puasa? Tidak ada qarinah, tidak ada indikasi mengarah ke sana. Li'annahu musarrahun bihi fi riwayatin, karena dijelaskan dalam satu riwayat, bal waqa'a fi ba'dhi nusakh Sahih Muslim, bahkan ada dalam beberapa naskah Sahih Muslim at-ta'bir bihi badal as-sabr, lakin 'alaiha yashkulut ta'bir fihi bid-diya wa fi salati bin nur. Akan tetapi bermasalah, sulit kalau diungkapkan as-saum dia, salah nur. Wa qad yujabu bi anna as-sauma fihi nahwu ma marra fi sabri min mahaqqis syahawati wa ihraqiha. Sudah dijawab sebelumnya bahwa puasa itu dan seperti puasa menahan hawa nafsu, bahwa dia adalah yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqu min mahqis syahawat wa ihraqiha, menekan hawa nafsu dan membakarnya. Idh huwa mustamilun ala anwa'is sabri thalathati sabiqah, karena dia termasuk dalam jenis 3 sabar di atas. Sabar saat musibah, sabar menahan diri saat ibadah, sabar menahan diri dari perbuatan maksiat. Li'annahu sabrun ala ta'atillahi ta'ala wa an ma'asihi. Puasa itu adalah sabar taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan sabar menahan diri dari perbuatan maksiat. Matanya enggak jelalatan, lidahnya tidak riba. Idh al-abdu yatruku syahwatahu lillah. Seorang hamba meninggalkan syahwatnya karena Allah. Wa nafsahu tunazi'uhu 'alaiha. Dan dirinya, nafsunya, keinginannya melawan. Seorang hamba meninggalkan hawa nafsunya karena Allah, sedangkan hawa nafsunya melawan. Wa min thamma jaa fil hadits sahihil qudsi. Maka dalam hadis qudsi dikatakan, kullu amal ibni adam lahu. Semua amal ibnu Adam itu untuk dia, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku membalasnya.
Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, syahwatnya, minumnya karena aku. Wa sabrun ala alamil ju' wal atash. Sabar sakitnya menahan lapar dan haus. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yusamma syahras siyami syahras sabri. Maka Nabi menyebut bulan puasa itu disebut dengan bulan sabar. Syahrul Ramadan disebut juga dengan syahrus sabri. Sum syahras sabri, kata Nabi. Puasalah kamu di bulan sabar. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Wa fi riwayati Ahmad wa Tirmidzi, dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dan Sunan Tirmidzi, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah sabar. Ai mu'dhamuhu. Makna setengah di sini bukan 50%. Mu'dhamuhu, mayoritas puasa itu adalah sabar. Wa qila ya'ti fihi ma marra fi at-tahuru nisful iman. Sama seperti dalam kasus suci itu setengah iman. Falidzalika kullihi nasabahu ta'bir anhu biddiya alladhi huwa muhriqun. Berdasarkan ini semua, maka sesuailah bila disebut puasa itu dia, karena dia membakar. Di khilafis shalah, berbeda dengan salat. Salat tak ada bakar membakar. Kama taqarrara, sebagaimana sudah kami jelaskan. Wa bi annahu limamtaza 'alaiha bi idhafatihi ila Allah duna ghairihi minal ibadat. Puasa itu punya kelebihan karena dialah ibadah yang dinisbatkan kepada Allah. Tidak ada ibadah lain yang dinisbatkan kepada Allah. As-shaumu li, puasamu untukku. Satu-satunya ibadah yang dinisbatkan kepada Allah. Wa bitawallihi ta'ala al-jaza, dan Allah langsung memberikan balasannya. Alaihil mus'ir bi bulughihi minal 'azamati wal kamal. Kenapa Allah menisbatkan puasa pada dirinya? Apakah Allah butuh berhajat pada puasa itu? Tidak. Kenapa Allah menisbatkan puasa pada dirinya? Karena Allah mengagungkan. Itu kaedahnya. Baitun, rumah. Ketika rumah itu dinisbatkan kepada Allah, Baitullah. Bukan Allah berhajat karena dia mau tinggal, mau tidur di situ. Tapi Allah mau memuliakan rumah itu. Abdun, hamba. Dinisbatkan hamba itu kepada Allah. Abdullah, karena Allah mau memuliakan. Begitu juga dengan ketika Allah berkata, as-shaumu li, puasa itu untukku. Bukan berarti Allah berhajat pada puasa. Allah mau bibulughihi minal 'azamati wal kamal. Fala buddha ayyatamayyaza 'alaiha bikaunihi adwa minha wa anwar. Oleh sebab itu maka puasa itu memiliki keistimewaan, lebih terang, lebih bercahaya. Wa aidan fa fihi min tasfiyatin nafsi, di dalam sabar itu ada pensucian jiwa, wa tathhiriha, membersihkan jiwa, minal kudurat, dari segala kerak-kerak, karat-karat. Khuzma safa da'ma kadar. Kadar artinya air yang keruh. Ammani'ah lima laha an mutala'atil ghuyub ma laysa fis shalah. Sabar bisa mensucikan jiwa dari kekeruhan. Ketika orang bersabar, dia bisa melihat aib dirinya yang tidak dia dapatkan dalam sholat. Fa bihadzal i'tibar kana adwa minha wa anwar. Oleh sebab itu sabar itu lebih bercahaya dan lebih terang. Fattadahat hikmatut taghayyur bainahuma, maka jelaslah perbedaan antara nur dengan dhiya. Wa itharuhu 'alaiha bi kaunihi dhiya, maka yang paling tepat dikatakan dhiya itu adalah puasa. Wa itharuhu 'alaiha, hu sabar, ha salat. Wa itharuhu 'alaiha, wa itharus sabri 'alas shalah. Yang lebih layak disebut dia itu adalah sabar, bukan sholat. Summa ra'aitu ba'dasy syarihin. Saya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, melihat sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, sarraha bi katsirin mimma dzukir. Menjelaskan seperti yang sudah dijelaskan ini, wa ziyadah, tapi ada tambahan. Ma'annahu fatahu mahasin mimma marra. Tapi kemudian ada yang terluput dari mereka. Kebaikan-kebaikan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Faqala ma hasiluhu, kesimpulannya, fa in qulta
lima ju'ila sabru diya'an was salatu nuran. Kenapa sabar itu disebut cahaya dan salat itu disebut nur? Wahal bainahuma farqun? Adakah perbedaan antara keduanya? Qultu, aku jawab, al farqu, bedanya maqila inna dhiya'a a'zam wa ablagh minan nur. Dia cahaya lebih besar dan lebih ablagh, lebih mencapai tujuan daripada nur. Dalilnya walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa hiya a'am wa a'zam nuran minhu. Walidzalika qala Allah Ta'ala dhahaballahu binurihim wa lam yaqul bi dhiya'ihim li'anna nafyal a'am ablagh. Menafikan yang umum itu lebih sampai kepada maksud yang dituju. Wa awrada alaihi Allahu nurus samawati wal ard wa lam yaqul dawuha wa la dhiya'uha wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa lam yaqul bi dhiya'ihi. Wa ujiba 'anil awwal bi anna al ma'na Allahu munawwirus samawati wal ard. Allah memberikan cahaya pada langit dan bumi. Wa lam yaqul mudhi li anna nur a'am, karena cahaya lebih umum. Nur lebih umum. Li'annahu lailan wa naharan, karena dia ada pada waktu malam dan ada pada waktu siang. Wa dhau'u laisa illa naharan, sedangkan dhau hanya siang saja, malam tak ada dhau. Wa aidan al muradu bi nurihima, yang dimaksud dengan nur di sini hidayatu ahlihima, memberikan hidayah kepada penghuni langit dan penghuni bumi. Wal adatu lughatan wa urfan, yang dipakai menurut bahasa dan urf kebiasaan ayyuqal nurul hidayah. Tidak pernah disebut dhau'ul hidayah, nurul hidayah. Wa minhu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayat lain, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa anis tsani, untuk jawaban yang kedua, wi anna dhau'a kal wasfi zaid 'ala nur. Dhau itu adalah sifat tambahan terhadap nur. Wal muhtaju ilaihi huwa nur, yang dibutuhkan itu adalah nur. An-naqis al-makhluq, yang memiliki kekurangan, yang tercipta. Wa amma nurullah subhanahu wa ta'ala, wa amma nurullah subhanahu wa ta'ala fa huwa qadim. Nur Allah itu adalah qadim, bukan hadis, bukan baharu. Kamilun li dzatihi, sempurna pada zatnya. Munazzahun anil jismiyati wal aradiyah, maha suci dia daripada fisikalisasi. Jadi jangan samakan cahaya Allah seperti cahaya matahari. Tidak, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal arad, dia tidak menempati tempat, tidak terikat dengan zaman dan waktu. La yahtaju ila ma'nan zaidin yudhi bihi, tidak perlu ada tambahan makna. Wa yahtamilu annal ma'na, ada kemungkinan bahwa makna wa asyraqat binuri malaikatihi, memancar cahaya dengan cahaya malaikat-malaikatnya. Au adli rabbiha, atau keadilan Tuhan. Idh law asyraqa 'alaiha ma asyraqa 'ala jabalit tur lama tajalla lahu. Karena kalau memang betul cahaya Allah memancar, maka tidak akan ada tersisa lagi. Sedangkan cahaya Allah yang terlihat di atas bukit Tursina itu, ketika ditanya Abdullah bin Abbas, sebesar apa cahaya tajalli yang nampak di atas bukit Tursina? Imam Ibnu Abbas hanya menunjuk ujung kelingkingnya. Segini kata dia. Hancur, berkeping gunung-gunung. Fahuwa qadimun. La tasadda'at, seandainya betul-betul cahaya, maka la tasadda'at, hancur. Wa tashaqqaqat, terbelah-belah. Wa ndakkat, maka hancur berkeping. Kama indakkal jabal, sebagaimana bukit-bukit hancur. Wala yalzamu min nuril malaikati wal adli ad-dhaw. Jadi yang dimaksud nur situ adalah cahaya malaikat. Yang disebut di situ adalah keadilan. Maka disebut nur, bukan dhau. Wa innama ju'ila sabru dhiya'an wa hiya nuran. Sabar itu disebut dengan dhiya li'annahu akhassu minha, karena dia lebih khusus daripada nur. Listimalihi 'alaiha wa 'ala ghairiha min at-ta'at, karena dia mencakup yang lain. Au ta'alluqihi bidzalik idh huwa habsun nafsi 'ala ta'ah wa 'anil ma'siyah, karena sabar itu menahan diri untuk taat dan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Fa kana dhiya'ul akhassu minan nur aula bihi,
maka cahaya yang lebih khusus lebih utama daripada nur. Wali annahu ta'ala qala, karena Allah Ta'ala berkata, wasta'inu bis sabri was salah wa taqdimu lil aham fal aham. Kenapa sabar lebih didulukan? Al aham fal aham. Lebih penting? Penting. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan sebagian mereka menjadi imam-imam, menjadi pemimpin-pemimpin yang mendatangkan hidayah dengan perkara kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar. Walam yakul lamma sallau. Kami jadikan mereka imam-imam ketika mereka salat. Enggak, ketika mereka sabar. Kata Nabi, ma'u'tiya ahadun khairan minas sabri. Tidak ada nikmat yang paling baik diterima seseorang melebihi nikmat sabar. Wa awsa'u ata'an minas sabri. Tidak ada karunia yang lebih luas daripada sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab walam yarid dzalika li ghairihi. Tidak ada balasan amal lain yang melebihi amalan balasan sabar. Habis 4 lembar hanya membahas dia dengan nur saja. Nampaknya 2022 baru hatam kita nih. Oke, kita masuk sekarang masalah wal Qur'anu hujjatan laka. Apa makna Al-Qur'anu hujjah? Quran menjadi hujjah. Marral kalamu ala istiqaqihi fil khutbah. Tentang masalah Quran, apa asal kata Quran sudah dibahas dalam pembukaan kitab. Wa huwa huna, maksudnya di sini al-lafzul munazzalu ala Muhammadin. Lafaz yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW lil i'jaz, untuk melemahkan syair-syair orang jahiliyah, bi aqsari suratin minhu, di surat yang terpendek pun tak bisa dilawan dengan syair. Berkumpul jin dan manusia untuk membalas surat terpendek inna atainakal kautsar wal asri, tak sanggup mereka. Hujjatan laka fi tilkal mawaqif allati tus'alu fiha anhu kal qabri. Quran bisa menjadi penolongmu. Kapan itu? Ketika kau ditanya, Quran yang menjawab. Kapan? Kal qabri, seperti ketika kau dikubur nanti. Wa indal mizan, ketika nanti amalmu ditimbang. Wa fi aqabatis sirat, ketika meniti titian siratal mustaqim. Bisa Quran itu menolong kita? Bisa. Kapan? Inim tasal tajami'a awamirihi, kalau kau melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Quran. Wahtadaita bi anwarihi, kau mendapatkan hidayah dari cahaya Al-Quran. Wa tahallaita bima fihi min ma'alil akhlaq, dan engkau berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Wa syara'ifal ahwal, dan engkau berkeadaan mulia karena kemuliaan Al-Quran. Tapi Quran juga bisa menjadi hujjatun alaika. Hujjatun laka, penolongmu. Hujjatun alaika, menjadi penghujatmu. Kapan itu? Fitilkal mawaqif, dalam beberapa kondisi. In khatta ghamrata syai'in min nawahihi, kalau engkau terjerumus dalam perbuatan yang dilarang Al-Quran. Au a'radta 'anil qiyami bima lahu min wajibil huquq, atau engkau tidak melaksanakan yang wajib kau laksanakan. Kama asyara sallallahu alaihi wasallam ila dzalika fi hadis, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un. Al-Quran itu pemberi syafaat dan diberi syafaat. Quran itu pemberi syafaat. Ya, kenapa dia diberi syafaat? Allah memberi dia syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Adakah yang bisa memberi syafaat kecuali tanpa izin Allah? Wa mahilun musaddaqun. Al-Quran itu adalah membela, dia mampu mendebat. Musaddaqun, dan dia mampu membenarkan. Man qaddamahu amamahu, siapa yang menjadikan Quran di depannya, mengamalkannya, qadahu ilal jannah, maka Quran itu akan membawanya kepada surga. Jadikanlah Quranmu di depanmu, jangan di pundakmu, jangan di belakangmu, apalagi kau pijak-pijak. Wa man ja'alahu wara'ahu, siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, dafa'a fi qafahu ilan nar. Kau letakkanlah Quran di belakangmu, maka ditolaknya tengkukmu ke dalam api neraka. Tapi kau letakkan Quran di depanmu, maka dibawanya engkau ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Sayyidina Jabir. Tabrani juga ada dari Sayyidina Ibnu Mas'ud.
Waqila, ada pendapat mengatakan laka au alaika fil mabahis asy-syar'iyyah. Penggunaan kata laka positif, alaika negatif. Hujjatan laka pembelaan. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la alaina. Jadikanlah Quran itu penolong kami, jangan menjatuhkan kami. Wal waqa'i' al-hikmiyah al-hukmiyah li'annahu al-marja' inda tanazu' wa hadha muqtabasun. Dari mana dasar laka wa alaika ini? Ini diambil dari firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai penawar obat, wa rahmatul lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang beriman, wa la yazidu zalimina illa khasara. Adapun orang yang zalim dia semakin rugi. Wa min thamma qala ba'dus salaf. Oleh sebab itu berkata sebagian ulama salaf, ma jalasa ahadun al-Qur'ana faqama anhu saliman. Siapa yang duduk belajar membaca Quran, mempelajari isinya, mengamalkannya, maka dia berdiri dalam keadaan saliman, selamat. Bal imma an yarbah, beruntung, wa imma an yukhsir, rugi. Orang duduk dengan Quran, ada yang tegak, ada yang beruntung, ada yang rugi. Siapa yang beruntung? Yang baca Quran, mengamalkan Quran, merenungkan Quran. Tapi ada yang duduk dengan Quran, rugi. Siapa dia? Menyia-nyiakan Quran. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran, dilaknat Al-Quran, dilaknat Allah. Warawa Amr ibn Shu'aib. Amr ibn Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, yumathalul Qur'anu yawmal qiyamati rajulan. Quran itu nanti seperti seorang laki-laki. Fayu'ta birrajuli qad hamilahu fakhalafa amrahu. Lalu kemudian dia datang kepada orang yang membaca Quran, menghafal Quran, menceramahkan Quran, tapi dia perbuatannya bertentangan dengan isi Quran. Fayumathalu lahu khasman, menjadi musuhnya. Fayaqulu ya Rabb, ya Allah, qad hammaltahu iyaya. Ya Allah, orang ini sudah membaca Quran, menghafal Quran, menjadi qori, menjadi imam, menjadi ustadz. Fabi'sa hamilun ta'adda hududi. Tapi dia justru melampaui batas-batas. Wa dhayya'a faraidhi, dia menyia-nyiakan kewajiban. Wa rakiba ma'siyati, dia melakukan perbuatan maksiat. Wa taraka ta'ati, dia tidak taat kepadaku. Fama yazalu yaqdhifu alaihi bil hujaj. Orang itu terus, Al-Quran terus dengan argumentasinya, hatta yuqalu lahu sya'nuka bih. Apa kata Allah kepada Al-Quran? Terserah kaulah Al-Quran, mau kau apakan saja dia, karena dia dulu menyia-nyiakan engkau, sekarang kuserahkanlah engkau. Fayakhudhu biyadih, lalu Quran menarik orang itu. Fama yursuluhu hatta yakubbuhu ala min kharihi finnar. Maka Al-Quran menggiring orang itu, lalu dicelupkannya ke dalam api neraka, sampai api neraka itu mendidih di tenggorokannya. Qala wa yu'ta birrajul as-salih. Lalu kemudian ada pula seorang qari, imam, ustadz yang soleh, Masya Allah. Qad hamilahu, dia hafal Quran, dia baca Quran, dia ceramahkan Quran. Fayumatsalu lahu khasman dunahu. Maka bersama dia Quran juga datang. Apa kata Quran? Ya Rabb, ya Allah, hamaltahu iyaya. Orang ini sudah kau berikan aku kepadanya. Fa khairu hamilin, dia bagus. Hafizah hududi, dia jaga batasan-batasanku. Wa amila faraidi, dia amalkan kewajiban-kewajibanku. Wajtanaba ma'siyati, dia jauhi maksiat-maksiatku. Wattaba'a ta'ati, dia taat kepadaku. Fama yazalu yuqdhafu lahu bil hujaj. Teruslah Al-Quran memuji orang itu. Hatta yuqalu lahu, apa kata Allah? Sya'nuka bih, terserah apa yang mau kau lakukan, kata Allah. Fayakhudhu biyadih, Quran lalu menarik tangan orang itu. Fama yursuluhu hatta yalbisuhu hullatal istibraqa. Lalu kemudian dibawalah orang yang gemar membaca, menghafal, mengamalkan Quran tadi, dipakaikan yulbisuhu hullatal istibraq, dipakaikanlah dia pakaian sutra penghuni surga. Wa yu'aqadu alaihi tajul malik, dipasangkan di atas kepalanya crown, mahkota raja-raja. Wa yusqihi ka'sal khamri, lalu diberi dia minuman khamar surga yang tidak mabuk orang ketika meminumnya. Kita khatamkanlah ini, tinggal satu lembar lagi, kita khatamkan sampai selesai. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia ini
Yaghdu, melewati waktu pagi. Kita hari ini sudah melewati waktu pagi, tanggal 9 Jumadil Akhir. Kita hari ini sudah tanggal 9 Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 2 bulan lagi puasa. Yusbihu wa yubkiru sa'iyan fi tahsili aghradihi. Setiap manusia bangun subuh, bangun pagi, lalu kemudian dia ada tujuan-tujuan, mau berdagang, mau bisnis, mau kerja, musri'an fi talabi naili maqasidihi. Dia selalu bersegera untuk mencari tujuan-tujuan hidupnya. Fabai'u nafsahu. Ada orang yang membeli dirinya dari Allah. Bagaimana cara membeli diri kita dari Allah? Bibadliha fima yukhallisuha min sukhtihi wa alimi iqabihi. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka dengan itu dia sudah melepaskan dirinya dari murka Allah dan sakitnya azab Allah. Mutawajjihan miqalbihi, dia menghadap Allah dengan hatinya. Wa qalibihi ilal akhirati wa a'maliha. Lalu kemudian dia menghadap Allah, mempersiapkan dirinya dengan amal soleh menuju akhirat. Mal i'radi an zakharifid dunya, dia tinggalkan semua perhiasan dunia, wa zinatiha, segala macam keindahan-keindahan, relief, asal kata zakharif itu relief, ukiran-ukiran yang cantik. Wa mutaqayyidan bi adabi syar'i, dia terikat dengan adab-adab syariat Islam. Qaulan, ucapannya terikat dengan adab-adab. Fi'lan, perbuatannya terikat dengan adab-adab. Wamtisalan, dia laksanakan. Wajtinaban, dia jauhi yang dilarang Allah. Famu'tiquha, ada orang yang membebaskan dirinya. Kita ini kan udah bebas, belum. Ada orang yang membebaskan dirinya. Dari apa? Min riqqil khataya, dari perbudak dosa. Kita masih diperbudak dosa, dosa mata, dosa telinga. Ada orang-orang yang sudah bebas, min riqqil khataya wal mukhalafat, melawan hawa nafsunya. Dilawannya hawa nafsunya, yang diikutinya kehendak Allah. Wa min sukhutillahi wa alimi iqabihi, dia sudah selamat, bebas dari murka Allah dan sakitnya azab Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli orang beriman. Orang beriman itu imannya sudah dibeli Allah. Anfusahum, diri mereka sudah dibeli Allah. Wa amwalahum bi anna lahumul jannah, diri orang beriman itu sudah dibeli Allah Subhanahu wa taala. Ku beli anfusahum, dirimu, wa amwalahum, hartamu, ku kasih kau surga. Ni ambil surga, kompensasinya ku ambil nyawamu, ku ambil hartamu. Ini surga. Jadi kalau ada orang memberikan dirinya kepada penguasa, memberikan dirinya kepada dunia, berarti dia sudah menjual barang 2 kali. Karena dia sudah jual kepada Allah. Orang yang menjual barang 2 kali hanya pengkhianat saja. Tak layak dia melakukan transaksi. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Berbahagialah kamu karena sudah bertransaksi dengan Allah. Wadzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu, ada manusia ini yang membeli dirinya ibtigha'a mardatillah, dia mencari ridha Allah. Wallahu raufum bil ibad, Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya. Dalam ayat lain, qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugi karena menjual dirinya. Wa ahlihim yaumal qiyamah, dirinya dan keluarganya. Ala dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang sangat nyata. Dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, masyhur, lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Nabi pun mengumpulkan paman-pamannya, bibi-bibinya, naik dia ke atas bukit Jabal Safa. Ya ma'syara Quraisy, wahai pembesar-pembesar Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, belilah diri kamu. La aghni ankum minallahi syai'a, aku tak bisa menolong kamu. Qala mithlu dzalik li bani Abdul Muttalib, hai bani Abdul Muttalib, hai bani Abdi Manaf, li ammatihi, bibinya, wa bintihi, anaknya. Belilah diri kalian, aku tak sanggup tolong kalian. Belilah diri kalian. Dengan apa kita membeli diri kita, membebaskan diri kita? Dengan beramal saleh. Wa akhrajat Tabrani wal Kharaiti, Imam Tabrani dan Imam Kharaiti meriwayatkan, man qala idza asbaha,
Kalau ada seseorang pada waktu subuh dia membaca doa ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi alfa marrah, 1000 kali, faqad ishtara nafsahu minallah, maka sungguh dia sudah membeli dirinya dari Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, wa kana min akhir yaumihi atiqan minan nar. Paginya dia ucapkan itu, sorenya dia sudah selamat dari api neraka. Fa'jaba ma min bai'in ailin ila itqin wa siyadatin wa mutakaffilin bil fauzi bil husna wa ziyadah. Oh, betapa mengagumkannya orang-orang yang sudah membeli dirinya lalu membebaskannya, yang sebelumnya menjadi budak hawa nafsu menjadi tuan hawa nafsu. Dialah yang mengatur hawa nafsu, tidak diatur hawa nafsu. Lalu kemudian dia menang, mendapatkan kebaikan dan balasan pahala yang berlebih. Ini ada lagi jenis manusia yang kedua. Bai'u nafsahu minasyaitan. Orang yang menjual dirinya kepada setan. Bahkan ada pula bukunya dicetak, surat perjanjian dengan setan. Coba tulis di YouTube, perjanjian dengan setan. Bahkan ada orang penyanyi rap sudah menjual dirinya kepada setan. Ada pesulap menjual dirinya kepada setan. Dukun-dukun itu sebenarnya sudah menjual dirinya kepada setan. Bai'u nafsahu minasyaitan bibadliha fima yurdiha wa yughwiha. Karena dia mengerahkan segenap kemampuannya, sampai-sampai itu di YouTube itu ada yang mentato dirinya mirip macam setan, Lucifer, dipasangnya tanduk di keningnya karena dia sudah menjadi hamba setan. Dan ketika mau masuk ke Dubai tidak dikasih oleh petugas imigrasi. Setan dilarang masuk. Tak boleh. Setan, penyembah setan. Jadi ternyata apa yang dibahas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami eksis, sekarang baru muncul. Zaman dulu mungkin orang mengatakan ini hanya penjahat. Sekarang setan punya, anak-anak setan punya paspor. Min mazmumi aghradihi, karena tujuannya tercela. Wa izari syahwatihi, karena dia lebih mendahulukan syahwatnya. Fahuwa hina idzin, saat itu dia apa? Mubiquha. Apa arti mubiquha? Muhlikuha. Dia sedang membinasakan dirinya. Bima auqa'aha fihi min alimil azab, karena dia menjerumuskan dirinya dalam azab. Wa kashfil hijab, dan dia sudah menyingkapkan hijab. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Muslim. Wa huwa aslun azimun min usulul Islam. Hadis ini adalah dasar yang paling mulia di antara dasar-dasar Islam. Kenapa hadis ini disebutkan dasar Islam paling mulia? Listimalihi ala muhimmatin min qawaidid din. Karena di dalamnya mencakup perkara-perkara penting kaedah-kaedah agama. Bal ala nisfid din, bahkan setengah agama Islam. Bi'tibari ma qarrarnahu fi syatril iman. Bila kita pandang dia sebagai setengah iman. Bal ala dini jami'ihi, bahkan iman secara umum. Bi'tibari ma qararnahu fi sabri wa fi mu'tiqiha wa mubiqiha. Wa fi riwayatin lit-Tirmidzi, dalam satu riwayat dalam Sunan Tirmidzi, at-tasbihu nisful mizan. Subhanallah itu setengah mizan. Walhamdulillah tamla'uhu. Subhanallah setengah mizan, sebelah timbangan. Walhamdulillah penuh. Wat takbiru yamla'u ma bainas sama'i wal ard. Allahu akbar penuh antara langit dan bumi. Wa shaumu nisfus sabri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah setengah mizan. Alhamdulillah penuh mizan. Allahu akbar penuh antara langit dan bumi. Wa fi riwayatin lil Baihaqi, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, wa subhanallah wallahu akbar tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah Allahu akbar penuh antara langit dan bumi. Wa shaumu junnah, puasa itu tameng. Was salatu nur, salat itu cahaya. Wala ta'arudha baina riwayati muslimin sabiqah muslimin as-sabiqati, tidak ada kontradiktif antara riwayat Imam Muslim dengan riwayat At-Tirmidzi. Li'anna kaunat tasbih nisfal mizan, subhanallah setengah mizan, alhamdulillah memenuhi mizan, bi'tibari infiradi kullin la yunafi annahuma idza ijtama'a. Kalau dilihat satu-satu, kalau dia bertemu keduanya tidak kontradiktif. Mal'ama bainas samawati wal ard ziyadatan ala dzalik, maka dia memenuhi langit dan bumi, melebihi balasan memenuhi mizan tadi. Wala bainaha wa baina riwayatil Baihaqi, tidak ada kontradiktif antara riwayat ini dengan riwayat Imam Al-Baihaqi. Li'annaha afadat anna Allahu akbar
Karena Allahu Akbar yaqumu maqamal hamdi fi annaha idza ijtama'at ma'at tasbih. Allahu Akbar sama seperti pujian kalau dia ketemu dengan tasbih. Mal'ama bainas samawati wal ard. Dia juga memenuhi balasannya, memenuhi langit dan bumi. Lakin baina riwayat Tirmidzi wal Baihaqi na'un tanafin. Akan tetapi antara riwayat Tirmidzi dengan riwayat Al-Baihaqi ada kontradiktif. Li'annal ula afadat anna takbir wahdah. Karena riwayat pertama mengatakan takbir saja Allahu Akbar yamla' ma bainas samawati wal ard. Allahu Akbar penuh antara langit dan bumi. Wasaniyah riwayat kedua afadat annahu la yamla' dzalik. Dia tidak bisa memenuhi langit dan bumi illa ma'adhammit tasbih, kecuali kalau ditambahkan subhanallah. Wa qad yujabu bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil 'amilin. Tapi kontradiktif ini sudah dijawab, bahkan bahwa perbedaan ini tergantung pada perbedaan amil. Au ukhbira sallallahu alaihi wasallam bitsani fa akhbara bihi, atau Nabi SAW diberikan wahyu dari Allah melalui Jibril, riwayat kedua lalu dia sampaikan. Tsumma ukhbira bi ziyadah, lalu diberikan pula riwayat berikutnya ada tambahan. Tafaddulin minallah fi thawabit takbir. Disampaikan di riwayat pertama, dia sampaikan. Lalu kemudian datang Jibril lagi membawa riwayat kedua, disampaikan lagi. Tidak kontradiktif. Kenapa? Riwayat kedua ini sebagai tambahan. Fa akhbara bihi nazira ma qaluhu fi khabar. Samalah seperti seolah-olah dua riwayat ini tampaknya kontradiktif, padahal tidak. Mana contohnya? Ini, salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatal fadzi, lebih utama daripada salat sendirian, bi 25 darajah, 25 derajat. Kemudian ada hadis lain, bi 27 darajah, 27 derajat. Ini mana yang betul nih? Nabinya satu, kenapa riwayatnya banyak? Betul, yang satu ngatakan 25, yang satu 27. Inilah bodoh yang terpelihara. Datang Jibril ngasih tahu Nabi SAW, ya Muhammad, sampaikan ke umatmu salat berjamaah itu lebih utama 25. Disampaikan Nabi 25. Lalu kemudian setelah itu datang lagi Jibril mengatakan 27. Lalu apa guna 27 itu? Tafaddul. Lebih. Bukan kontradiktif. Itu makanya belajar. Lalu apa kata beliau? Waqis bihadza ma yaridu alaika min nazairihi. Jadikanlah ini sebagai perbandingan kalau nanti ketemu ada riwayat-riwayat yang berbeda. Begitu mereka memahami, ada ilmunya memahami. Jadi jangan begitu baca kontradiktif. Wah, ini salah satunya pasti dhaif ini. Gimana dhaif hadisnya sama-sama sahih? Lalu bagaimana konklusi solusinya? Bahwa dulu riwayat ini, setelah itu muncul riwayat yang lebih sebagai apa? Tafaddul. Enggak paham saya Pak Ustaz. Nilai kamu A. Ya, tak lama setelah itu datang SMS, nilai kamu A+. Lalu kenapa datang riwayat kedua? Karena dilihat ini anaknya baik, ini. Bu, yang betul mana Bu? A atau betul, dua-dua betul. Tadi kau sebetulnya nilai kau A. Setelah saya tahu rupanya kau rajin ikut streaming Ustaz Somad, jadi aku kasih kau A+. Tapi Allah tidak memberikan itu didahului dengan ketidaktahuan, bukan karena jahil. Beda dengan kita tak tahu, setelah tahu baru berubah. Hendak Allah tidak berubah. Lalu itu apa? Memotivasi orang untuk beramal. Begitu memahami kontradiktif. Kaedah memahami kontradiktif riwayat melalui kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Keluar satu skripsi jurusan hadis Usuluddin. Kaedah memahami ikhtilaf riwayat hadis melalui kitab, padahal kitab ini bukan kitab mustalah hadis, ini kitab hadis, syarah hadis, tapi bisa diambil digali kaedah-kaedah mustalah hadis. Begitulah hebatnya para ulama dulu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ilmu dan barakah. Besok kita lanjutkan hadis ke-24. Kita tutup dengan baca, kita jawab dulu. Mana kertas kita tadi? Belum? Oh, tak nampak lagi kertas. Pak Taufik, Assalamualaikum Ustaz. Ada hadis yang artinya perbaharuilah imanmu, jaddidu imanakum.
Bagaimana cara mengaplikasikan hadis itu agar ucapan la ilaha illallah kita benar-benar bisa memperbaharui? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu tak akan berzina kalau dia beriman. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri tak akan mencuri kalau dia beriman. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum itu tidak akan minum kalau dia beriman. Jadi kalau begitu iman itu bisa lepas dari badan? Kata Ikrimah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah menjawab, hakadha yunza'ul iman. Begini iman itu lepas dari badan. Wa syabbaka baina asabihi, dijalinnya jari jemarinya. Tsumma naza'ahu, kemudian dia cabut. Hakadha yunza'ul iman. Idza taba ada. Ketika seorang itu bertaubat, balik. Jadi makna jaddidu imanakum, boleh jadi tak sengaja rupanya iman kita itu lepas karena mulut kita, karena bisikan hati kita. Maka kita selalu jaddidu, perbaikilah la ilaha illallah. Afdalu ma yaqulul anbiya ma aqulu wan nabiyyin min ba'di la ilaha illallah, kata para habaib. Kalimat yang paling afdal yang dilakukan diucapkan para nabi, aku dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah. Makanya kita ikut pengajian, di situ ada zikir, ada tahlil la ilaha illallah. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya, kita banyak la ilaha illallah dalam kajian la ilaha illallah. Dalam pengajian ini aja berapa kali tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus memperbaiki iman. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah, pup mati. Tak sempat ada dosa di antara la ilaha illallah dengan tercabutnya nyawa. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bu Romadiana, Ustaz, apa hukumnya kita menyembelih atau memelihara ayam tiba-tiba ada di pengarangan rumah kita? Karena sudah beberapa hari ayam itu tak mau keluar, padahal sudah diusir. Ayam orang itu. Ayam orang kita usir. Ayam orang kita usir. Bukan berarti udah 3 hari di situ lalu kita katakan ayam kita potong. Datang yang punya, kenapa kau potong? Karena udah 3 hari 3 malam udah mukim, Pak. Tak bisa begitu. Ayam orang jangan kita makan harta orang. Ada seseorang membawa keranjang, dimasukkannya ayamnya dalam keranjang, digiringnya di jalan. Apa kata orang yang menengok? Gila lah bapak nih, masalah ayam tu pula bapak masukkan ke keranjang, lepaskan aja, kenapa? Diikat talinya. Aku bukan gila. Terus aku takut ayamku ini mematuk tanam-tanaman kalian, sehingga nanti gimana aku minta izin di hadapan Allah. Nah, jadi kalau kita punya ternak kambing, saya pernah diundang di salah satu daerah, Ustaz tolong ceramah, sampaikan ke pengajian ini supaya semua yang punya kerbau jangan menginjak sawah kami karena padat tanah kami, payah kami untuk nanam padi. Inilah jamaah nih. Dia tak sanggup ngomong ke tetangganya, saya diundangnya. Intinya kita saling menjaga. Itu padi kalau udah sawah, kalau udah diinjak-injaknya, maka padatlah tanah itu, tak gembur lagi. Gimana mau subur? Kambing habislah pucuk-pucuk pisang, pucuk ubi orang dimakan. Akhirnya kita pun bertamu ke rumah orang makan daun ubi keras lagi. Kenapa tak ada lagi pucuk ubi? Habis dimakan kambing, kaulah yang makannya itu. Nah, oleh sebab itu kita jaga ini. Nah, jangan sampai seperti Bu Romadiana, 3 hari ayam kita itu di situ disangkanya ayam dia. Jadi berapa hari pun ayam dia tidur di tempat pokok jambu kita, kalau bukan punya kita jangan kita makan. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan haram. Anna yustajabulah, hati-hati makan. Atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Jaga makananmu, maka insyaallah doamu akan dikabulkan Allah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Seekor ayam masuk ke dalam badan kita, berubah menjadi setetes darah itu menjadi daging, masuk neraka gara-gara setetes darah.
Ada orang masuk neraka karena APBN, APBD. Kau masuk neraka kenapa? Karena ayam tetangga aku potong setetes, masuk juga ke neraka. Na'udzubillah. Ustadz, apa hukumnya, Bu Neni? Ustadz, saya mendapatkan tawaran program haji dari Bank Islam. Mereka bayarkan dulu 25 juta untuk daftar, dan saya bayar selama 3 tahun. Apakah boleh cara mendaftar haji seperti ini Pak Ustadz? Kalau bank syariah boleh. Akadnya apa? Permodalan. Udah ada fatwa DSN. Tapi kalau bank konvensional tak boleh. Kenapa? Karena riba, duit dengan duit. Bedanya di mana? Di akad. Ustadz, apa hukum anak berhutang ke orang tua, belum sempat membayar, orang tua keburu meninggal? Apakah si anak wajib membayar? Dan bagaimana cara membayarnya? Kau berhutang ke orang tuamu berapa? 100 juta. Terus meninggal dia? Iya, bayar. Bayar 100 juta, tapi almarhum sudah meninggal. Lalu dibayarlah 100 juta tadi, dibagilah kepada ahli waris. Kalian adik-beradik berapa orang? Adik-beradik berdua Pak Ustadz. Laki-laki dua-duanya, laki-laki dua-dua. Bagilah 50 juta engkau, 50 juta untuk abangmu, adikmu laki-laki tadi, habis. Kalau memang kau berdua saja ahli warisnya. Kalau ada laki-laki, ada pula yang berutang ayah, hidup pula emak, bagilah menurut faraid. Yang jatahmu tak kau bayar, jatahmu itu untukmu, bayarkan saja yang jatah yang lain, karena itu adalah milik almarhum. Milik almarhum. Demikian kaji kita malam ini. Besok kita lanjutkan hadis yang ke-24. Terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.